Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya harus baik-baik saja ya. Kita harus semangat untuk mengikuti mata kuliah linguistik umum hari ini. Bersama kami, kelompok 4, mari kita membahas tentang aliran struktural secara ringkas ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aisyah Rahmadina Herlambang. Yang kedua adalah Imelda Shika Kirana. Dan yang ketiga, saya sendiri, Jihan Syawali Tarikan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian aliran. Aliran struktural merupakan suatu aliran di dalam linguistik yang pada mulanya dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Di Amerika Serikat, linguistik struktural ini lebih banyak diasosiasikan dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Leonard Bloomfield. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale. Aliran strukturalisme terkenal dengan prosedur analisis berdasarkan ciri-ciri formalnya atau berdasarkan formalitas bahasa. Linguistik struktural memiliki prosedur dalam menganalisis bahasa dan prinsip pengajaran bahasa yang dijelaskan Nurhadi 2010 dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Pendidikan. Yang kedua, pendekatan dalam mempelajari bahasa. Pada tahun 1916 lahirlah sebuah pandangan modern tentang bahasa, karya Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang membahas pokok teori struktural. Abdul Khair mengatakan bahwa linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran struktural. Ada Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Roland Barthes, Louis Althusser, dan Michael Foucault. Lalu yang keempat, contoh analisis bahasa dengan pendekatan struktural. Jadi kita akan membahas contoh-contoh kalimat atau contoh-contoh lain tentang pendekatan. Menurut Ferdinand de Saussure, linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Hal ini merupakan akibat dari konsep-konsep atau pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Contoh, mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang. Yang kedua, telaah bahasa diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Jadi, jika mempelajari bahasa Indonesia secara diakronik, kita harus menelaah bahasa yang dimulai sejak zaman Sriwijaya sampai zaman. Yang kedua, perbedaan langue dan parole. La langue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota satu masyarakat, sifatnya abstrak. La parole adalah pemakaian atau relasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret karena parole tidak lain dari realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi, dalam hal ini, yang menjadi objek telaah linguistik adalah langue yang dilakukan melalui parole, karena parole itu merupakan wujud bahasa yang konkret. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signify. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran. Signify adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Jadi signify itu adalah maknanya. Sedangkan signifian itu adalah bunyi bahasanya dalam bentuk urutan fonem-fonem tertentu. Lalu apa hubungan sintakmatik dan paradigmatik?
Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Hubungan sintakmatik ini terdapat dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak dapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi baik pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Setelah Ferdinand ada aliran Praha. Yang pertama, struktur formal menyangkut unsur-unsur gramatikal kalimat tersebut, yaitu subjek dan predikat gramatikalnya. Contoh subjek gramatikal yang berada di depan objek. Nenek melirik kakek. Nenek adalah subjek gramatikal, sedangkan kakek adalah objek gramatikal. Yang kedua, struktur informasi menyangkut situasi faktual pada waktu kalimat itu dihasilkan. Struktur informasi menyangkut unsur tema dan rema. Tema adalah apa yang dibicarakan, sedangkan rema adalah apa yang dikatakan mengenai tema. Contohnya, this argument I can follow. This argument adalah tema atau subjek psikologis, sedangkan I adalah rema atau objek. Nah, kita sudah mencapai kesimpulan ya teman-teman. Jadi, apa sih yang bisa kita simpulkan dari penjelasan? Aliran struktural adalah suatu paham bahasa di mana hakikat bahasa dalam taksonomi gramatikal atau kebahasaan disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Banyak macam-macam dari aliran linguistik strukturalis yang mengungkapkan konsep-konsep dari pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, sanggahan, kritik, dan saran, ataupun hal-hal yang lain, kalian bisa meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Dan jika merasa ilmu ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Kalau masih ada yang bingung, kalian bisa loh untuk menghubungi CP yang ada di kontak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.